beliau walau ketua bidang PA sekaligus sebagai ketua pelaksana KK2SD kemarin. Mungkin itu saya bantu sedikit untuk medan dan lain sebagainya. Mungkin saya serahkan ke moderator Bapak Presiden yang datang. Terima kasih. Baiklah. Bagaimana forum? Melanjutkan tadi, apakah ada tanggapan mengenai bidang pembinaan anggota? Ya, silakan saja. Mantap aja sudah. Saya ulangi lagi. Mungkin saya ulangi sebanyak 3 kali. Kalau ada tanggapan, akan saya lanjutkan saja ke bidang selanjutnya. Apakah ada tanggapan lagi? Saya rasa podcast ini merupakan salah satu jalan di mana kita itu bisa bukan menyenggol sih, anggapannya itu kayak membuat orang itu tertarik akan sebuah hal yang memang dirasa dia dapatkan, dan itu perlu kita beritahu kepada halayak ramai. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam podcast itu sendiri kita bisa sambil berdakwah di sana, kita bisa sambil apa sih namanya, kayak sebuah apa itu namanya, memberikan wejangan ataupun suntikan baru supaya kita itu memiliki kayak sinergi gitu. Nah di situ jadi dari PU ini memberikan sebuah podcast ataupun dakwah dari yang dilingkupi dalam yang dibentuk yang dibungkus dalam sebuah podcast, nanti di-share oleh pihak Infocom. Nah, karena seperti yang kita ketahui juga di Instagram kita itu kan isinya tuh kebanyakannya pamflet kegiatan saja. Nah, akan lebih baik ketika nanti ke depannya program kerja ini bisa terrealisasikan dengan baik. Yang banyak orang di sini harus ada yang memotong khusus yang nanti itu dimasukkan ke Google Drive. Jadi semua teman-teman ini kalau di-share di WA bisa download masing-masing fotonya atau mau mandang di mana, itu sebagai promosi kita. Kalau bisa juga nanti dilengkapi juga alat-alat dokumentasi untuk kamera. Kalau bisa bikin, kita kan ke depan modern nih, bikin channel YouTube. Mungkin siapa yang punya membidangi lah, yang memang hobinya ke video, hobinya yang desain. Jadi dari fasilitas itu untuk teman-teman yang berminat itu, nanti teman-teman Komsat bisa bergabung di grup tadi yang disarankan Agung tadi, sangat sepakat sama itu juga tadi saran untuk laporan pendanaan dari kami harus ada transparan, kita LK perlu dana berapa, pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Biasanya kalau setiap kegiatan itu pasti kebanyakan minus, jadi bilang aja minusnya berapa kayak itu. Kalau misalnya kita toh kami taruh, mungkin kami juga kan kalau bisa saran ya ke bank atau perusahaan instansi lain, memang bisa juga kita majukan proposal untuk kegiatan, karena kan kita untuk kemaslahatan umat juga, untuk menganukan SDM, sumber manusia pada diri kita semua, karena itu adalah yang membuat kita bertumbuh. SDM kita baik, disitulah kita berbagi ilmu, berbagi manfaat, berbagi kesejahteraan lah. Kalau kita keseimbangan ilmu pengetahuan, maka adalah kesenjangan ekonomi. Makanya kita tertindas itu karena kita dibodohi orang, orang pintar yang jahat. Jadi diusahakan kita ini jadi orang-orang yang cerdas tapi yang jujur. Nah itu aja sih sarannya, lebih diapakan tadi sangat bagus, karena kita kan Kalimantan nih. Oh ini toh di Kalimantan, di Banjarbaru kita perkecil lagi, kita hidupkan kegiatan kita, jangan sampai kalah dengan komisaris di Jawa. Orang buat video TikTok kan untuk agar orang bersemangat lah, orang kampus-kampus untuk ber-HMI. Jadi diusahakan teman-teman lebih kita perbesar cakrawala berpikir kita, bertindak kita, berbuat kita, bergaulan kita agar menjadi lebih baik lagi. Nah itu aja sih saran untuk Infocom, barangkali dari masukan-masukan tadi ya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya sendiri.
banyak yang gak ada, terus tuh ada peralatan-peralatan entah di dapur, di kamar ataupun arsip dan sebagainya itu ada yang kurang. Nah, ke depannya mungkin bisa lebih dikelola lagi untuk barang-barangnya, lebih dibersihkan lagi, lebih diapiki, dan juga ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, lalu yang ketiga, pelatihan kesekretariatan atau kalau di tahun-tahun sebelumnya tadi katanya itu namanya basic training administrasi dan protokoler. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah lokakarya pengkaderan. Nah, di mana untuk lokakarya pengkaderan dan bestrakol ini nantinya merupakan rekomendasi yang paling diinginkan bisa terlaksana dari sekian rekomendasi yang nantinya akan saya bacakan sampai selesai. Nah, untuk 2 rekomendasi ini itu diharapkan nanti outputnya didapatkan sebuah modul. Lalu untuk rekomendasi selanjutnya mengadakan kegiatan yang mempererat kekeluargaan seperti mengadakan malam akraban dan hal yang serupa. Untuk selanjutnya untuk bidang kominfo atau infokom melaksanakan pelatihan desain untuk kader himpunan mahasiswa Islam. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui kebanyakan sekarang untuk pelatihan desain ini tidak ada, dan juga biasanya untuk yang membuat desain itu hanya orang-orangnya itu saja. Yang lainnya tidak memiliki skill dan tidak ada wadah untuk mereka mengembangkan skill tersebut. Nah, lalu untuk Kohati cabang itu melaksanakan audiensi program kerja ke Kohati komisariat. Jadi dari Kohati cabang atau dari bidang pemberdayaan perempuan tadi melaksanakan audiensi program kerja. Jadi kan di Kohati cabang itu program kerjanya apa aja gitu, nah dikasih tahu ke Kohati komisariat gitu. Terus yang selanjutnya adanya inventarisir kader HMI Wati. Karena seperti yang kita ketahui di setiap komisariat itu ada beberapa komisariat yang Kohatinya itu lumayan redup, tidak terlalu terlihat gitu. Nah, jadi banyak kohati yang kurang, anggapannya itu kayak kurang dirangkul gitu. Nah, jadi mereka tuh banyak yang hilang, terus tuh nggak ada kabar. Nah, lebih baiknya nanti diinventarisir kadernya, jadi kayak lebih diperhatikan lagi, ada perhatian khusus gitu nah buat kohati. Karena untuk HMI Wan kan sudah seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak aja nih masih muncul gitu. Terus untuk selanjutnya untuk bidang KPP, kewirausahaan dan pengembangan profesi. Nah, itu adanya lakukanlah pelatihan dan penyaringan minat dan bakat. Dan yang ya itu tadi untuk rekomendasi dari internal. Mungkin dari kandangan ada yang ditambah. Oh ya, mungkin ya. Terkait berskambol, nama penting pas periode kemarin kan belum sempat menjalankan jadi konsepnya itu basic training administrasi dan protokoler itu semi follow up, tapi ada MOT-nya kolaborasi antara cabang dan DPR. Jadi karena dari Basrakol ini yang diundang tuh ketua umum komisariat, P3A, kemudian PCKP sama SEPU 4 titik. Untuk soal konsep dan lain sebagainya itu kan diatur jalan itu ada protokoler terakhir di April dan terakhir. Nah, lokakarya pengadilan mungkin dari PL menambahkan simbolnya. Ya, menambahkan untuk lokakarya pengadilan itu juga ini tetap bersinggungan dengan DPR, mana artinya tidak akan terlepas daripada apa yang ada di pedoman perkaderan, pun juga kita akan menyesuaikan daripada landasan perkaderan yang akan kita inovasikan yang nantinya ataupun kita kreasikan, menyesuaikan dan itu lebih meningkatkan. Yang mana artinya diharapkan kita bisa membuat modul lah gitu, ataupun seenggaknya kayak buku satu aja, biar lebih enak juga gitu. Itu sih. Sama masuk terkait kenapa dia harus diinventarisir kader-kadernya si mati kita, masalah
dengan pola yang kayak apa yang mau bertahan gitu. Itu ya buat soal yang lain nih dari teman-teman lain bisa disampaikan. Banyak berapa sih? Ya, apakah cukup bisa? Oh, Pada forum mungkin ada tanggapan, tambahan dan sebagainya untuk komisi A. Cukup. Hasil dari sidang komisi A apakah dapat diterima? Sepakat? Maka dengan ini hasil dari sidang komisi A kita sepakati bersama. Lanjut komisi B, silakan disampaikan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja kami di sini dari Komisi B ingin membacakan atau mengemukakan rekomendasi yang sudah kami musyawarahkan seperti itu. Dari ideologi itu ada HMI bukan milik suatu golongan. Terus dari politik, HMI sebagai fasilitator antar kampus dengan pemerintah sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Dalam ke ekonomi, optimalisasi disiplin ilmu dalam bentuk ekonomi kreatif. Terus ke sosial budaya, ikut serta membangun masyarakat melalui pendekatan-pendekatan berupa program, kegiatan sosial dan budaya. Yang terakhir, kemahasiswaan dan pemuda, gerakan mahasiswa untuk menghidupkan intelektualitas kemahasiswaan. Ada tanggapan? Komisi B apakah ada tanggapan lain dari anggotanya atau dari forum? Apakah cukup Komisi B? Baik, saya tanyakan kembali untuk hasil dari sidang Komisi B apakah dapat disepakati? Sepakat. Maka ini kita sepakati bersama. Komisi C dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari musyawarah kita bersama Komisi 3 tentang program kerja HMI kedepannya cabang Banjarbaru maupun untuk komisariat. Yang internal ada 5 poin dan eksternalnya ada 4 poin yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu silaturahmi setiap kabid di komisariat bersama pengurus cabang atau kehati cabang 3 bulan sekali atau 3 bulan. Habis itu yang kedua, forum dan pelatihan kearsipan pengurus cabang. Yang ketiga, kajian keilmuan atau pendalaman materi BPL yang memberi pematerinya dari BPL. Ya, nanti akan dipaparkan lagi oleh Hanafi yang untuk penjelasannya saya bacakan. Habis itu yang ketiga keempat, makrab seluruh anggota cabang maupun komsat nanti. Habis itu bukber dalam 1 bulan itu ada 1 kali lah diusahakan. Habis ya setiap 1 Ramadan. Kalau kawan bersinambungan tahun depan. Ya habis itu pelatihan hafsi mungkin diusahakan, siapa tahu dari teman-teman sini ada yang penggemar salawat, ada yang bisa berterbangan. Itu sangat rekomendasi benar untuk untuk syiar Islam kita tentang Maulid Hafsi atau Isra Mi'raj. Itu dari orang-orang kita sendiri, dari HMI sendiri punya kualitas, kita bisa ditonjolkan. Oh ini toh HMI punya grup Hafsi, ibaratkan punya, adalah yang ma'awaki yang mau dalam dirinya itu bersedekah ilmu, melajari
menapak terbang atau melajari berselawatan. Jadi setiap acara keagamaan itu dia yang menghandle kawan-kawannya, dan nanti siapa yang ditunjuk jadi ketua pelaksananya. Jadi kita kawa jalan keagamaan, walaupun kita kada kawa mengundang orang besar, ya bubuhan kita aja kayak itu. Nah, sama acaranya setidaknya kita memeriahkan acara agama Islam kayak itu. Itu harapannya. Habis itu yang eksternal mungkin bagi dua aja. Ini saya yang internal, yang eksternalnya saya serahkan ke netolen saya, Kanda Hanapi. Mungkin lebih jelas lagi pemaparannya biar lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Izin menyampaikan untuk program kerja yang internal. Ini ada 4 poin. Yang pertama, harapannya cabang memfasilitasi silaturahmi ke kami dan stakeholder. Yang kedua, pengawalan isu. Nah, jadi diharapkan apabila ada isu-isu yang cukup panas, kita tuh bisa mengawalnya seperti itu dan melakukan pergerakan. Jadi untuk waktunya kondisional itu. Jadi, untuk yang ketiga, silaturahmi Komsat dan cabang kepada OKP lain. Nah, jadi harapannya kita sebagai pengurus cabang beserta pengurus komisariat melakukan silaturahmi ke OKP lain. Iya. Secara bersama-sama, tidak dengan cabang-cabang aja, komsat aja. Harapannya bergabung gitu loh, supaya kada kedua kali gitu loh. Dan yang terakhir, forum dan pelatihan kewirausahaan. Jadi ini bekerja sama dengan BLK Banjarbaru. Mungkin dari ulun cukup. Untuk yang internal dan eksternal, apabila ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Kembalikan ke presidium. Terima kasih. Iya, silakan. Adakah tanggapan untuk hasil sidang komisi C pada forum? Atau kita bukan? Ada tambahan? Dari hasil verifikasi yang sudah kami lakukan, berdasarkan pada tertentu pemilihan calon ketua umum, yang mana berkas harus dikumpulkan pada tanggal 21 Juli. Itu juga berkas yang sudah masuk. Ada 1 atas nama Kusanda Cahyono Oni Paradi. Dan menyatakan lulus P3 Sudah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Presiden. Koreksi aja kalau cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ba'di ya'idzukum la'allakum tadakkarun. Insyaallah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini dengan tekad dan niat yang kuat, insya Allah saya akan mencalonkan diri sebagai formatur atau ketua umum HMI Cabang Banjarbaru periode 2022. Jika berkata dengan visi misi, alhamdulillah saya ada membuat namanya saya mengutip sebuah kata sebagai garis untuk kita melangkah ke depannya, yang mana hal-hal yang akan saya bawa, beberapa hal yang akan saya bawa. Yang pertama adalah mengenai budaya tertib HMI. Saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan semua, mungkin kawan-kawan sudah biasa mendengar kata tertib HMI, betul? Saya tidak tahu pemahaman kawan-kawan seperti apa mengenai tertib HMI ini.
Ada yang mengatakan tertib HMI adalah tertib terhadap konstitusi. Oke. Tertib HMI adalah orang yang sesuai dengan gilirannya. Itu saya tidak sepakat. Karena tertib HMI yang saya pahami adalah, dan yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan adalah paham mengenai aturan main dan alur bermain. Artinya kita di organisasi memiliki ADART sebagai konstitusi kita, sebagai dasar hukum kita, yang mana administrasi masuknya ke dalam hal administrasi, yang mana itu sebagai aturan bermainnya. Terus bagaimana alur bermain? Itu ada di birokrasinya nanti, yang mana birokrasi ini sebagai alur bermain kita. Jadi seperti dikatakan kawan-kawan tadi, selama masa LPJ tadi banyak mengatakan itu, kita nggak tahu bagaimana alurnya antara cabang dan komisariat, kita nggak tahu antara bidang dengan ketum, kita nggak tahu juga antara kader HMI yang tidak masuk ke pengurusan terhadap cabang atau ke komisariatnya masing-masing. Nah, itu kita akan coba untuk upayakan kita membuat itu. Jadi kita perjelas mengenai itu. Karena tadi juga dikatakan kepada teman-teman, oleh teman-teman semua, banyak sekali rekomendasi yang disampaikan oleh teman-teman. Saya apresiasi luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semua yang berkontribusi. Dan kok terlalu lama karena takutnya mengganggu. Nah, jadi itu merupakan saran dan masukan yang terbaik yang kawan-kawan buat. Meskipun nanti seiring berjalannya waktu juga akan kami, insya Allah saya akan menerima terus masukan dan kritikan dari teman-teman semua. Nah, yang mana ketika administrasi dan birokrasi ini sudah berjalan dengan baik, maka insya Allah akan tercipta budaya kerja yang baik. Budaya kerja ini yang sangat penting. Ini yang jarang sekali kita miliki. Karena jadi budaya kerja akan tercipta dari suatu hal yang biasa terjadi. Sama halnya dengan budaya-budaya bahasa, budaya etika kita dan lain-lain. Kemudian yang ingin saya tekankan sebenarnya adalah di bidang perkaderan. Kenapa di bidang perkaderannya? Yang saya pikirkan adalah pada saat ini, kondisi saat ini satu periode terakhir ketika saya menjabat sebagai Kabid PTKB cabang Banjarbaru, itu kita memiliki 8 komisariat, 5 komisariat, saya ulangi, 4 komisariat di Kota Banjarbaru, 1 komisariat di Kabupaten Banjar, dan 3 komisariat di Kabupaten Banglaut. Yang mana masing-masing dari kita berbeda fakultas, berbeda kampus, dan berbeda jurusan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan tuh harus memiliki basicnya masing-masing. Contoh dari komisariat kehutanan, contohnya dari komisariat perikanan dan kelautan, itu mereka memiliki basic masing-masing. Yang mana satunya menganalisis pohon, yang satunya menganalisis ikan. Tapi yang menjadi evaluasi saya pada satu periode terakhir adalah masing-masing komisariat kurang memperdalam itu. Oke, kita paham bahwasanya HMI adalah organisasi eksternal kampus yang akan memberikan sesuatu ataupun ilmu-ilmu yang lebih dibandingkan dengan kawan-kawan yang hanya duduk di kampus. Oke, saya paham. Tetapi kita jangan sampai melupakan basic kita. Itu hal yang penting bagi kita, karena sejatinya dari diri kita ketika kita lulus menyandang suatu gelar, S apapun itu nantinya atau AMD apapun itu nantinya, pasti akan mencari kerjaan sesuai dengan basicnya masing-masing. Betul? Betul? Oleh sebab itu kita tidak boleh melupakan itu. Karena seharusnya HMI memberikan kebutuhan kader ataupun calon kader, artinya adalah mahasiswa umum. Kenapa seperti itu? Itu tujuannya adalah untuk menarik minat mahasiswa secara umum dan memenuhi kebutuhan kader kita itu sendiri. Betul tidak? Sekarang begini, kita sering mengadakan kelas 1, tapi seberapa sering kita follow up kader kita? Ketika kita melaksanakan follow up kader, apakah semuanya bisa berhadir? Atau memang ada kader yang tidak berhadir sama sekali ketika ada follow up? Bener kan? Nah, oleh sebab itu kita harus bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh kader. Karena melihat dari OKP lain, terutama Cipayung, ada salah satu OKP yang menargetkan 1000 kader dalam 1 tahun. Kenapa mereka bisa menargetkan itu? Karena mereka bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dari kader itu sendiri dan juga kebutuhan dari
mahasiswa umum, sehingga mahasiswa umum tertarik untuk bergabung ke dalam HMI. Itu maksudnya. Kemudian semangat yang saya bawa, saya ulangi, nama yang akan saya bawa ketika menjabat nanti selama 1 periode kepengurusan itu merupakan rangkuman dari kata-kata kawan-kawan semua, yaitu harmoni, yang saya temukan ketika tadi masa konverjasi. Kita perlu membuat keluarga yang harmonis agar terlihat bagus ketika di luar. Tadi ada yang mengatakan itu, tadi saya lupa namanya. Oleh sebab itu, kata harmoni akan merangkum kita semua bersatu dalam keberagaman. Kembali kepada tadi, bahwasanya kita memiliki basicnya masing-masing, tapi kita berkumpul di satu wadah yang sama, yaitu HMI. Seperti itu. Dan semangat yang akan saya bawa adalah #jadiin. #jadiin. Kenapa #jadiin? Untuk terutama di internal kepengurusan cabang itu sendiri nantinya, apabila kita mengusulkan suatu kegiatan ataupun program kerja nanti, dan itu merupakan sudah menjadi suatu kesepakatan bersama, maka semangat yang kita bawa adalah jadiin. Harus dijadiin. Kenapa? Karena pemikiran itu mahal harganya. Kenapa? Anda kita aplikasikan saja. Jadi kurang lebihnya seperti itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.